sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Ya langsung dibuka aja ya sama Hana caranya Ustaz. Alhamdulillah, silakan Teh Hana. Kalau begini kelihatannya saya berdiri atau gimana? Miring Layar Ustaz. begini. Ya, miring kalau misalnya seperti itu. Oke, Ya, berarti harus pakai laptop. ya baik Ustaz. Ya, Baik. mari kita buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Rizal Abu Mikyal sebagai narasumber di pagi ini, juga akang teteh sekalian yang Hana cintai dan Hana banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di pagi ini. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada saudaranya, sahabatnya, hingga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bagaimana kabarnya Akang Teteh sekalian? Bisa ya dijawab di kolom komentar. Nah, pertama mungkin Hana akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Hana Fatia, saya sekarang mahasiswi ITB angkatan 2020. Di sini Hana sangat-sangat berterima kasih kepada Ustadz Rizal yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian di pagi ini. Juga terima kasih juga kepada Akang Teteh semua yang telah hadir di pagi ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acaranya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan di pagi ini, mari kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bayu Samudra. Bagaimana Bayu, sudah siap untuk membacakan ayat suci Al-Qurannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kedengeran nggak atau kecil suaranya? Kedengaran? Oh, kedengeran ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Shadaqallahul Azim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, aku pun tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan kepada bagi Samudra yang telah membacakan Quran di pagi ini. Semoga bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Rizal Abu Mikyal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya berapa lama Teh Insyaallah untuk presentasi ini? Halo. Iya, Ustadz. Berapa lama saya harus berbicara? Ya, seselesainya Ustadz saja. Oh, alhamdulillah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, alladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kita semua satu orang yang sangat luar biasa yang dinamakan Rasul pembawa Al-Huda. Al-Huda adalah petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dinil haq, dan di tangannya juga ada din yang hak. Hak itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Liyudhirahu ala dini kullihi. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan agama ini, keyakinan ini unggul di atas keyakinan-keyakinan yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ternyata tidak mau menerima agama ini, tidak mau meyakini ajaran ini. Walau karihal munafikun, demikian juga keadaan orang-orang munafik. Walau karihal fasikun, juga demikian orang-orang yang fasik. Yang fasik artinya orang-orang yang Islam, tapi dia tidak mau menjalankan agamanya. Nashhadu an la ilaha illallah. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan, sehingga memberikan ketenangan kepada kita kecuali hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita pun bersaksi sebagai hamba yang betul-betul berterima kasih, bahkan bersyukur terhadap adanya seorang utusan yang membawa contoh teladan bagi kita, sehingga kita bisa tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang akan mengecewakan dan mana yang menggembirakan, mana tempat yang baik, mana tempat yang buruk, kecuali Dialah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah, sebagai seorang hamba yang sama-sama bergelut di dunia ini yang selalu salah, saya dan juga kita semua, saya mewasiatkan untuk diri dan kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik dalam hidup ini adalah ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Baik sahabat sekalian, ini anak-anak muda semua kayaknya. Sahabat sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar ini menjadi kabar yang sangat luar biasa. Bertanya tentang kabar, kira-kira biasanya menjawab apa? Banyak orang yang mengatakan baik ya. Coba saya tanya Teh Hana aja lah ya, yang dari tadi berbicara. Iya. Ya. Teh Hana apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pertanyaan seperti ini sebetulnya Teh Hana pernah ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada seorang sahabat. Tahu nggak jawaban sahabat seperti apa? Berbeda dengan kita. Kalau kita seputar apa? Seputar sehat, ya kan? Pasti menunjukkan diri kita itu seperti apa. Apakah kita ini sedang sehat, sakit, sedang enak atau tidak enak? Kalau keadaan sedih, kira-kira ditanya gimana? Kang, apa kabar? Aduh, kerlier, biasanya begitu. Aduh, lagi pusing, Biasanya keadaan individu yang selalu diinformasikan. Tapi kali ini luar biasa. Ketika melihat salah satu hadis tentang yang namanya Haris, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa kabar? Maka Haris menjawabnya dengan sangat luar biasa. Hadis ini bukan hadis
sahih, tapi hadis ini hadis yang sangat luar biasa ya, ketika mengambil hikmahnya. Apa kata Haris? Kata Haris adalah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, sesungguhnya hari ini kabarku dalam keadaan iman yang benar, iman yang sempurna. Masya Allah. Jadi ketika ditanya oleh seorang Rasul yang luar biasa kepada Haris, maka jawabannya luar biasa. Wahai Rasul, keadaanku saat ini sedang luar biasa. Imanku sedang lagi mantap-mantapnya. Masya Allah. Iman yang disampaikan. Ya. Jadi tidak lagi peduli terhadap kesehatannya. Bahkan tidak peduli terhadap keuangan bisa jadi. Tidak peduli terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Tapi Haris peduli terhadap keimanannya. Loh, kenapa kok keimanannya? Baik, kita skip dulu kisah ini. Masuk kisah kedua. Iman dan Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke Palestina ataupun Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis, itu luar biasa. Apa yang Umar bin Khattab katakan? A'azanallahu bil Islam. Kita dikuatkan, kita dimenangkan, kita menjadi orang yang sangat luar biasa kali ini, bisa masuk dan membebaskan kota yang suci, kota yang sudah menjadi ribuan tahun menjadi kiblatnya umat Islam, karena kita adalah Islam. Kalau antum tahu, Umar bin Khattab dahsyat sekali. Umar bin Khattab itu, ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman sekalian, itu orang yang sudah ditakuti atau bahkan disegani sejak di Quraisy ya, sejak di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa? Ketika naik kuda, kudanya jangan dilihat ya kuda yang taman sari, kuda kacang itu kuda kecil, tapi kuda ini kuda perang. Umar bin Khattab naik kuda perang. Apa yang terjadi? Kakinya nyentuh ke tanah, kebayang tingginya. Berapa tingginya? Oh, tinggi sekali. Nah, karena itu Umar bin Khattab disegani, sudah besar, perangainya kuat, tangguh, pantang mengeluh. Kemudian ketika mau hijrah, apa yang terjadi? Umar bin Khattab nggak pernah yang namanya itu ketika hijrah itu sembunyi-sembunyi. Dia informasikan di depan Ka'bah sebagai tempat yang biasa menyampaikan pesan, menyampaikan informasi bagi masyarakat Mekah. Wahai orang-orang Quraisy, kata dia, ini Umar bin Khattab mau berangkat ke Madinah. Jika ada orang yang ingin anak-anaknya menjadi yatim dan juga istri-istrinya menjadi janda, hadapi Umar. Umar akan berangkat dan hadapi di pintu keluar Mekah. Zaman dahulu tuh kalau di satu kampung pasti ada pintu gerbang. Nggak ada yang mau. Artinya Umar begitu hebatnya, tapi ketika membebaskan kota Mekah, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, azanallahu bil Islam. Kami dimuliakan karena kami adalah Islam. Berarti nih, kita harus bersyukur ikhwan, teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahkan menghidupkan kita dalam keadaan beriman, memiliki Islam. Karena itulah yang paling mulia. Jadi Islam ini luar biasa, harus betul-betul dijaga dalam diri kita. Karena tidak ada Islam, tidak ada iman, hilang semua kehebatan kita. Umar bin Khattab yang begitu hebat aja tidak merasa ada apa-apanya ketika dirinya tidak memiliki keimanan. Hebatnya Umar bin Khattab, dia merasa bahwa Islam yang menguatkan dia. Hebatnya kita semua, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita sebagai seorang hamba yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mulia sekali. Baik. Untuk itulah kenapa Haris ditanya kepada oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jawabannya menakjubkan. Apa jawabannya? Asbahtu mu'minan haqqa. Wahai Rasul, pagi ini aku dalam keadaan beriman luar biasa. Rasul kan hebat orangnya. Ditanya tuh Haris. Ya Haris, wahai Haris, setiap informasi, setiap kata-kata memiliki alasan. Kamu mengatakan ini memang alasannya apa? Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika seorang berkata sesuatu pasti ada alasannya. Gak mungkin hanya sekedar berkata-kata. Sebagai orang yang beriman, memiliki filter dalam hidupnya, bahwa setiap kata-kata mengandung dua, pahala atau dosa, manfaat atau madorot, kan begitu. Maka ketika
dia melakukan sesuatu pasti berpikir dalam dirinya. Kenapa berpikir dalam dirinya? Bagi seorang beriman itu mengerti betul ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita berkata-kata apapun itu kecuali dua malaikat akan selalu menyertai kita. Raqib pencatat kebaikan, atid pencatat keburukan. Jadi setiap kata-kata demikian. Maka ditanyakan kepada Haris, ya Haris, emang alasan kamu apa? Pede banget bahasa gitu. Luar biasa banget gitu. Engkau mengatakan imanku hari ini alhamdulillah dalam keadaan baik ya Rasulullah. Apa jawabannya? Di luar dugaan. Azabat nafsi anid dunia. Nih buktinya ya Rasul. Aku sudah tidak tertarik dengan dunia. Luar biasa. Sementara hari ini orang-orang mengejar semuanya dunia. Ini luar biasa. Kemudian kalau kita ketahui ternyata Haris itu pemuda yang entrepreneur dia. Ya, dia itulah pemuda yang memang sering melakukan aktivitas bisnis ya sebagai orang Quraisy yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam Al-Qur'an ya. Syita iwas saib dikatakan orang-orang Quraisy itulah memiliki kegemaran di dalam syita iwas saib dalam kondisi di musim panas dan musim dingin. Mereka berdagang, mereka seorang orang entrepreneur sejati. Sampai sekarang juga kalau coba ke Mekah ya, mereka rata-rata berdagang. Karena memang inilah kehebatan mereka ya. Kita saib dalam kondisi musim panas, dia ke Syam ini ke Palestina, ke Syria, ke Jordania, dan ke Libanon. Kemudian saib pada musim dingin, mereka ke Yaman. Putar-putar seputar itu. Karena mereka pembisnis. Nah, Haris pun mengatakan demikian. Haris inilah orang yang hebat. Haris ini seorang pembisnis yang luar biasa. Luar biasanya karena dalam masa mudanya, Haris ini sudah memiliki ya, bisnis yang besar. Tapi saat itu berkata kepada Rasul, ajafat nafsi anid dunya. Aku sudah nggak tertarik dengan dunia ini ya Rasul. Apa buktinya? Fa'ashartul laili wa'admantu nahari. Di malam hari aku sibukkan dengan bermunajat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya aku tidak lagi tertarik dengan dunia. Tidurku aku buat sedikit, tapi ibadah di malamku aku buat banyak. Dan di siang hari aku jarang sekali makan. Aku siapkan tubuhku ini, perutku ini justru untuk berlapar-lapar dengan puasaku. Sementara makanan adalah menjadi sesuatu di antara orang-orang misalkan dalam kumpul-kumpul, dalam apapun coba. Nonton, makan. Ya kan? Kumpul-kumpul, makan. Ya kan? Kemudian, sini makan. Kan ada yang gitu kan iklannya kalau tidak salah. Artinya makan bisa jadi sesuatu yang merekatkan antara satu orang dengan orang lain. Bahkan selebrasi bisa jadi muncul ada makanan. Gitu. Makanan ya mau kumpul-kumpul syukuran, mau ya kumpul-kumpul dengan teman, mau diskusi, mau ceramah bisa jadi. Mau apapun itu makanan muncul. Tapi Haris mengatakan, aku tidak. Malam siang-siangku pembuktian bahwasanya aku orang yang beriman, yang mantap sekarang ini. Aku sibukkan dengan yang namanya saum. Aku sibukkan dengan mengosongkan perutku. Ini yang luar biasa lagi. Waka'anni dan seakan aku melihat surga itu persis seperti nampak di depan mataku. Sehingga aku membayangkan andai kata diriku bisa ke sana. Masya Allah luar biasa. Apa yang terjadi? Aku akan mengunjungi, saling mengunjungi, aku akan senang, begitu senang dan kebahagiaannya tidak akan pernah ada batas. Allahu Akbar. Dan aku melihat seolah-olah neraka sudah nampak di depan diriku. Sehingga menahan diriku untuk tidak melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang. Aku menyaksikan bagaimana rintihan orang-orang yang kesakitan di sana. Itulah yang membuat aku tidak lagi tertarik dengan dunia. Masya Allah, apa kata Rasul? Betul kalau gitu, istiqomah kan apa yang kau sampaikan ini ya Haris. Masya Allah, luar biasa. Dari hanya sekedar mengatakan sesuatu, tidak memiliki alasan yang sangat hebat sekali. Masya Allah, semua Masya Allah.
Baik, ikhwani wa akhwati fillah, Teh Hana, kita kan ada tema hari ini, barusan pengantarnya tentang apa kabar. Temanya hari ini adalah visi seorang pemuda muslim, betul tidak? Nah, saya tanya ke Teh Hana, kalau di konteks bahasa umum, pemuda itu umurnya berapa tahun? Pokoknya antara 18 sampai Maaf ya, 23. meskipun berbeda dengan disiplin ilmu yang sekarang dipelajari, kalau anak-anak berapa tahun? Aduh ya Allah, berapa ya? Pokoknya kalau 17 ke atas tuh udah mulai masuk dewasa gitu. Gimana ya? Jadi Oke, anak-anak gini tuh Rehana, ya, karena kita kan sebagai orang yang Islam harus mengerti ya, kan di dalam Islam tuh ada tifl, ada sawi ya, ada anak-anak, anak-anak, ada dewasa, ada syab, pemuda, ada dewasa. Apa yang membedakan pemuda dan dewasa? Kalau bahasa umum, bahasa gaul sekarang. Coba Teh Hana tahu nggak pemuda dengan dewasa apa? apa ya? Pemuda-pemuda, dewasa-dewasa. Ya udah, kasihan ya kalau dibebani dengan pertanyaan malah pusing nanti. Gini, namanya anak-anak itu adalah sebelum balik, itu disebut anak-anak. Jadi bisa jadi baliknya kan beda-beda tuh. Ada yang 9 sudah balik, ada yang 10 sudah balik, ada yang 14 belum balik-balik juga. Nah, selepas balik disebut syabun. Bukan sabun, tapi syabun. Sabun itu adalah pemuda. Sampai batas mana pemuda ini? Arba'ina. Arba'ina sana. Pemuda itu sampai umurnya 40 tahun. Jadi selama dia 40, sebelum 40 tahun maka disebut pemuda, syab. Untuk itu kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul adalah di waktu umur 40 tahun. Karena sebelum 40 tahun itu masih dikategorikan adalah pemuda. Nah, rijal, rojulun, bukan saya rijal. Rojulun, seorang lelaki sejati itu dimulai umurnya 40 tahun. Maka ada istilah yang life begin, startnya kapan? 40 kan, ya, 40 tahun. Nah, 40 tahun sampai 60 disebut dewasa. Wah, bapak-bapak yang umurnya 59 masih tersenyum kan. Saya ternyata masih dewasa. 60 tahun sampai ke sana, sampai ke 80 ataupun sampai terus, itu disebut syekh, tua. Jadi 60 tahun itu sudah masuk ke tua. Di dalam 60 sampai 80 ke atas disebut syekhon hariman. Oh, tua banget ya. Nah, berarti ya alhamdulillah saya termasuk masih pemuda. Masih pemuda insyaallah. Oh, saya udah rijal, udah dewasa. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika seorang pemuda kira-kira impiannya apa? Pasti impiannya sesuatu yang membuat dia ingin jadi. Kalau zaman dulu eh, ada nyanyian anak-anak tuh, aku ingin menjadi apa? Aku ingin menjadi apa kan gitu. Bahkan anak-anak pernah ditanya oleh orang tuanya, Teh Hana, mau jadi apa? Jawabannya apa sih Teh Hana kalau ada cita-cita? Jadi dokter atau Teh Hana jadi apa? Yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Ini kan sekarang, dulu waktu kecil apa? Coba. Dulu mah pengen jadi dokter. Pas Tuh TK kan loh, kok bisa berubah? nggak tahu Ustaz. Nah, jadi perubahan itu terjadi karena memang lingkungan, ilmu yang didapatkan, pengalaman-pengalaman yang dibangun, menjadilah perubahan itu menjadi, kok jadi rubah seperti ini. Artinya, setiap orang bisa jadi akan selalu berubah sampai akhir hayatnya. Cuman perubahannya bisa menjadi lebih baik atau bisa lebih buruk, tergantung siapa yang dia tempel, siapa atau bacaan apa yang dia baca. Masya Allah, luar biasa. Baik. Untuk itu, yang membedakan antara orang biasa-biasa dengan orang luar biasa itu satu, impian. Orang yang luar biasa
impian itu panjang. Impiannya itu tidak hanya sebatas perut. Impiannya itu tentang nasib. Tapi orang-orang yang biasa-biasa seputar perut. Seputar ya muasin bagaimana tubuh saya ini bisa enak, bisa nyaman, bisa tenang begitu. Tapi kalau orang-orang yang hebat itu visinya itu sangat luas sekali. Ya. Untuk itu Syekh Aid Al-Qarni, nah kalau mengacu kepada bahasan ini, Syekh Aid Al-Qarni adalah seorang penulis buku, Dr. Syekh Aid Al-Qarni. Bukunya adalah Tahzan, Jangan Bersedih. Dalam satu alinea, ya, beliau menyampaikan, bukan di buku itu, kata beliau, lasna as-sakan al-asliyina lihadzal kaukab. Kita ini bukan penduduk asli planet bumi ini. Jadi ternyata kita bukan penduduk asli planet bumi. Kalau kita bukan penduduk asli planet bumi, berarti kita asli mana dong? Begitu. Ustadz, saya asli Cimahi. Boleh kita mengatakan demikian. Pertanyaannya, Cimahi 5 tahun yang akan datang masih ada tidak? Bisa jadi masih ada. Tapi kitanya ada yang menjamin 1 jam ke depan masih hidup? Tidak ada yang bisa menjamin. Ustadz, saya asli Bandung. Boleh. Silahkan mengatakan asli Bandung. Tapi apakah kita bisa betul-betul memelihara nyawa ini supaya tidak keluar dari tubuh kita sejam kemudian? Nggak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau kita origin ya, Cimahi, maka kita tidak akan pernah mati. Nah, ketika mengatakan asli, yang terbayang oleh sebagian adalah bukan masalah ini, tapi masalah tempat kelahiran. Ya, bukan masalah yang sifat itu bukan masalah yang sifatnya ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Qarni. Maka Syekh Al-Qarni memberikan pemahaman kepada kita. Kita bukan penduduk asli dunia ini. Dimanapun kita lahir di dunia, maka sejatinya kita akan meninggalkan dunia ini. Mau di New York, mau di Eropa, ya, mau di Amerika, mau di Asia, mau di mana lagi? Di Australia. Semuanya, semua benua itu adalah dunia. Maka dimanapun kita lahir, pasti kita akan meninggalkan dunia. Untuk itulah beliau mengatakan, lasna as-sakan al-asliyina lihadzal kaukab. Kita ini bukan penduduk asli dunia ini. Kalau gitu, bagaimana? Nah, oleh beliau dilanjutkan lagi tulisannya. Apa tulisan beliau? Beliau mengatakan, wa lasna as-sakan al-asliyina lihadzal kaukab. Yani al-ard. Walakinna nantami ilal jannah. Ini yang luar biasa. Tetapi kita sangat berkeinginan untuk kembali ke surga. Nah, berarti asli kita di mana? Di surga. Lanjutkan kembali. Haitsu kana abuna Adam ya'isu bil bidayah. Kenapa? Alasannya kok kita ini asli dari surga? Karena bapak kita yang namanya Adam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kehidupannya di surga. Lakinna nazalna huna, tapi kita harus turun ke tempat ini, yaitu dunia. Nah, perhatikan baik-baik. Syekh Al-Qarni mengatakan di kata-kata berikut ini yang sangat luar biasa. Lakinna nazalna huna, tapi kita harus tinggal di tempat ini, bumi, untuk apa? Likainu addi ikhtibaron qasiran. Hanya akan menghadapi ujian yang pendek. Dari satu ujian pindah ke ujian yang lain. Dari satu ujian pindah ke ujian lain. Dari satu ujian pindah ke ujian yang lain. Dan itu semuanya pendek. Tsumma narji bisuratin. Dan dengan segera kita akan kembali ke tempat kita dengan cepat. Masya Allah. Insight yang bisa kita ambil dari alinea kecil tulisan Syekh Aid Al-Qarni, bahwasannya ketika seseorang bercita-cita, cita-cita apapun, kalau tidak cita-cita akhirat, maka akan meninggalkan dunia. Saya ingin jadi dokter,
ketahuilah dokter itu akan menjadi hilang, hanya tinggal kenangan kalau kita sudah tidak lagi di dunia. Saya ingin jadi profesor, sama saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Sama juga, ingin jadi apa coba? Yang sifatnya duniawi. Pilot kah? Apapun. Masya Allah, biasa. Sekarang Tehana berbalik. Ingin menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Betul, luar biasa. Tapi manfaat fokusnya di apa? Gitu. Manfaat fokusnya itu di bagaimana? Nah, saya akan mencoba menyampaikan ada 3 orang dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sepeninggalan Nabi Muhammad SAW di zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah. Ada 3 orang bersaudara, itu anaknya Zubair bin Awam. Zubair itu adalah salah satu orang yang Allah jamin masuk surga tanpa hisab. Sudah dijamin masuk surga, dia udah luar biasa. 3 anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair, Mushab bin Zubair, dan Urwah bin Zubair, serta 1 orang ya, kerabatnya, yaitu Abdullah bin Marwan, itu Purta Marwan bin Hakam, sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan? Sebenarnya begini, ini membuktikan bahwasanya seorang syab, pemuda itu luar biasa. Ya. Taib. Mereka duduk di rukun Yamani, satu pojok Ka'bah dengan berkata-kata. Sampai mengatakan, yuk kita semua kumpul di sini, kita akan saksikan yuk apa yang kita cita-citakan Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Maksudnya apa Zubair? Ya, maksudnya apa Abdullah bin Zubair? Yuk kita sama-sama ngomong di sini, Allah saksikan tempat yang luar biasa ini Ka'bah. Kita sama-sama bercita-cita. Apa cita-cita mereka? Masya Allah. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, cita-citaku adalah ingin menguasai seluruh Hijaz, menjadi khalifahnya. Masya Allah. Seluruh Hijaz. Hijaz itu adalah daratan Mekah, ya, daratan Arab. Ya. Kalau dulu kan hanya terkenalnya Hijaz. Kalau sekarang kan ada Saudi Arabia, ada yang namanya itu misalkan Yaman dan lain-lain. Dulu semuanya Jazirah Arab disebutnya Al-Hijaz. Kemudian Mus'ab bin Zubair mengatakan, kalau aku ingin menguasai 2 wilayah Irak dan tidak ada yang merongrong kekuasaanku. 1. Kemudian aku akan menikahi 2 perempuan yang luar biasa. 1, Sakinah binti Husain bin Ali, dan Aisyah bin Talhah bin Ubaidillah. Dicita-citakan. Nah sekarang yang ketiganya siapa? Kiran Abdul Malik bin Marwan. Dan dia berkata, bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, dengarkan aku, kata dia. Aku tidak akan puas seperti kalian menguasai seluruh dunia. Ya. Tapi aku ingin tidak menguasai 2 itu. Tapi aku ingin menguasai semua dunia ini di bawah kekhalifahan Islam, sehingga dunia ini semuanya mengenal Islam dengan baik. Dan aku menjadi khilafah di sana. Setelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Masya Allah, luar biasa. Nah, sementara Urwah bin Zubair terdiam. Ya, tidak berkata apapun. Kemudian semua mendekatinya. Sekarang dia kamu kok nggak ngomong-ngomong? Maka bagaimana pendapatmu? Apa cita-citamu saat ini? Apa yang terjadi? Urwah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi cita-cita kalian semua tentang urusan dunia kalian. Dan aku ingin sekali menjadi orang yang alim. Alim itulah mengerti tentang ilmu agama ini. Sehingga orang-orang akan belajar mengambil ilmu dari kitab-kitab Robnya, dari sunnah-sunnah nabinya, dari mengetahui hukum-hukum halal haram. Sehingga aku bisa jadi menciptakan generasi-generasi yang akan memimpin dunia ini. Masya Allah. Itu cita-cita mereka. Antum tahu nggak apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa.
Abdullah bin Jubair ternyata menghimpun kekuatan di tengah gonjang-ganjing politik, ya, setelah terbunuhnya Husain bin Ali, ya, dengan kekuatannya ia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Hijaz, mengambil alih karena fitnah begitu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Makkah, Madinah bisa disatukan kembali. Insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian Mus'ab bin Jubair ternyata ditunjuk oleh Abdullah sebagai pemimpin Irak untuk menghadapi pasukan Abdul Malik bin Marwan. Mus'ab berhasil menggenggam, Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya terwujud. Dan bahkan ya, yang terjadi, apa yang dicita-citakan oleh mereka, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan luar biasa. Ikhwani wa akhwati fillah, maka untuk itu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku dirinya pemuda yang Islam, maka hati-hati dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis, ya, ataupun apa bedanya dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an, konten dan redaksinya Allah yang mengatur langsung, ataupun Allah yang memiliki kewenangan untuk merubah dan juga tidaknya. Tapi kalau hadis qudsi, kontennya dari Allah, redaksionalnya bisa jadi dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis qudsi. Bedakan antara hadis qudsi dengan namanya Al-Quran. Maka Al-Quran tetap 30 juz dan kata-katanya bahkan tulisannya pun tidak boleh dirubah. Sebagaimana ketika Rasul yang SAW diajari oleh Jibril alaihissalam. Rasul SAW diajari oleh Jibril alaihissalam. Jadi kata-katanya tetap. Maka ada istilah-istilah yang seakan-akan rancu, tapi itu luar biasa isinya. Bisa ketika membaca Al-Quran, ya, ada qiraah sab'ah, ya. Kemudian ada cara membacanya di sana itu. Uswatun hasanah bisa, iswatun hasanah bisa. Gitu. Tapi kalau yang namanya hadis qudsi, maka kontennya memang dari Allah, tapi boleh jadi redaksionalnya Nabi ikut. Karena boleh jadi ketika menyampaikan kepada orang, orang tidak paham, harus cerna dulu. Maka oleh Nabi Muhammad SAW dikemas supaya kata-katanya menjadi lebih mudah dipahami. Nah, dalam hadis qudsi ini apa? Allah berfirman, Ana indadhanni abdi bi. Aku akan menyesuaikan dengan semua prasangka hamba-hambaku. Prasangka itu bisa jadi dalam tanda kutip, cita-cita juga adalah prasangka. Maka ketika kita bercita-cita, ternyata nasib kita udah ada di sana, insya Allah. Dan ternyata cita-cita yang terbaik, tertinggi bagaimana? Cita-cita yang terbaik dan tertinggi adalah cita-cita ketika kita bisa sama-sama di surga. Apa impian itu? Dalam surah Ar-Ra'd, ya, surat ke-11 ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jannatu Adnin. Ada satu klaster nanti di surga namanya Aden, surga Aden. Jadi surga Aden itu seperti klaster perumahan. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Maka satu klaster ini akan diisi oleh satu keluarga, ya, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari anak-anak mereka akan bersama-sama mereka di tempat yang namanya klaster surga, yaitu Aden. Tapi syaratnya satu, wa man salaha min wa man salaha. Jadi wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang orang-orang benar, bahasa kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang seragam kesolehannya dari satu keluarga ini, baik bapaknya, ibunya, dan anak-anaknya. Nah, mereka semua akan masuk di klaster, satu klaster akhirat, yaitu klaster Aden. Masya Allah. Ya, Anda mau tidak kalau di klaster itu? Klaster Aden. Mau ya kayaknya. Syaratnya ternyata harus soleh. Dan solehnya harus seragam. Istri, suami, istri, anak-anak. Maka penting ketika kita memikirkan satu cita-cita yang tinggi, harus di samping, harus dilihat juga kiri kanan.
itu dia ini sama nggak cita-citanya dengan saya? Menikah, tapi ternyata cita-citanya itu satu ingin ke surga, satu lagi saya mah ingin jadi dokter, jadi orang kaya, ingin hebat, nggak akan nyambung nanti. Nah untuk itu satu orang ini luar biasa. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, maka ketika seseorang bercita-cita, setinggi apapun cita-cita, kalau itu masih duniawi, maka sejatinya selagi kita masih hidup, cita-cita ini bisa tersampaikan, bisa jadi. Tapi ketika kita sudah meninggal, dunia itu akan diberikan ke orang-orang yang ada di sekeliling kita dulunya. Bisa jadi anak kita, bisa jadi istri kita, diwariskan istilahnya. Dan warisan yang terbaik ternyata adalah ilmu. Baik. Sebentar, masih berapa lama ini? Oh, bebas ya? Bebas ya, tapi alhamdulillah. Nah, untuk itu ikhwani wa akhwati fillah, sebagai pemuda, kalau bisa pemuda tadi umurnya berapa? Umur dari balik sampai 40 tahun. Ternyata ada 4 atau 5 keberanian yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Ada berapa? 5 keberanian. Baik. Pertama, siapapun dia yang pemuda ini. Keberanian pertama, berani bercita-cita. Tidak semua orang berani bercita-cita. Bahkan ketika ditanya, Kang mau haji? Iraha tuh. Saya mah belum bekerja. Kang mau ke Malaysia? Iraha, kita bisa belajar tuh di sana. Saya emang nggak bisa. Kang mau kuliah? Semuanya dan lain-lain. Jarang orang yang ketika dia tidak memiliki apapun. Tadi lihat contohnya. Keluarga Zubair ditanya. Ketika mau jadi apa langsung lantang sekali. Saya ingin menguasai dunia. Saya ingin menguasai 2 kota yaitu Irak. Saya ingin menguasai Hijaz, kan begitu. Itu cita-cita. Dan semua cita-cita itu akan tercatat. Dan cita-cita semua akan dibuktikan. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seorang pemuda tidak memiliki cita-cita, maka sudah hidupnya sudah hilang. Artinya, sebagian besar hidupnya dia akan mengalir bagai air. Kemana diarahkan, dia akan mengalir begitu saja. Disuruh berhenti, berhenti. Ya. Ada batu, diam ya diam. Nyangkut, ngalir lagi. Maka tiba-tiba umurnya sudah 40 tahun, tapi belum bisa berkarya apapun. Maka bercita-cita itu menjadi satu booster, istilahnya. Booster hidup itu adalah cita-cita. Kenapa bisa bercita-cita? Karena sejak awal, sejak diturunkannya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu ketika berceramah pasti akan menyampaikan hal ini. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad SAW ceramah, beliau mengatakan, Ittaqullah, usikum nafsi bitaqwallah. Saya mewasiatkan untuk diri saya, kata Nabi, dan untuk kalian semua, untuk bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Baik. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad menukil satu ayat yang pasti ayatnya ayat pertama. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini pasti. Coba penceramah-penceramah antum yang sering juga menyampaikan sesuatu di forum, di publik. Pasti ketika mengatakan ittaqullah, dalil yang pertama adalah muncul ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan kondisi kalian nanti besok di mana, di akhirat. Artinya apa? Visi akhirat. Orientasinya itu akhirat. Maka ketika orientasinya akhirat, Masya Allah, seberat apapun yang akan kita hadapi, maka luar biasa akan kita jalani. Baik, pertama, berani bercita-cita. Ini yang hilang dari seseorang pemuda saat ini. Dia hidupnya, andai kata bercita-cita, cita-citanya adalah cita-cita yang sifatnya itu duniawi.
Sedangkan dunia biasanya itu ditinggalkan. Ustadz, apakah ketika kita mencintai ketika kita bercita-cita akhirat, dunia tidak diberikan? Oh, tidak, salah demikian. Ya. Ali radhiyallahu taala sampai luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ya. Ketika kita bercita-cita akhirat, apa yang terjadi? Dunia dikasih. Dalam hadis qudsi juga disampaikan demikian. Ya dunya ukhdu miman khadamani wastakhdim miman khadamak. Wahai dunia, ladeni itu orang-orang yang bercita-cita untuk diriku. Bercita-cita untuk bertemu dengan diriku di akhirat. Ladeni itu orang-orang yang menghambaku dengan sungguh-sungguh sehingga pikiran itu ingin sama-sama ke akhirat dengan baik di akhirat itu. Wastakhdim miman khadamaka, dan perbudak orang-orang yang bercita-cita dunia. Maka ketika kita mencari dunia, seakan-akan nggak pernah cukup. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan, pas-pasan, pegel pantat, pegel pinggang, misalkan. Semuanya dilakukan. Sampai malam pikirnya dunia. Bahkan hidupnya lembur. Dan dia mengatakan kepada pasangannya, apa yang terjadi? Mah, yang saya lakukan ini adalah untuk kebahagiaan kita. Betul begitu. Papa begini-begini, sampai pulang petang, sampai bersusah payah ini adalah untuk kepentingan dunia. Bukan itu untuk kebahagiaan kita. Bukan itu untuk kepentingan dunia. Dan janji Allah di dalam hadis ini apa? Ya dunia ukhdu miman khadamani. Wahai dunia, layani orang yang menghamba sungguh-sungguh kepadaku. Nah, seperti yang tadi di pembukaan ayat yang dibaca cocok tuh, ya, yang menghamba, berarti seorang yang beribadah, yang benar-benar menghamba kepadaku. Ladeni itu di dunia ini, mau apapun ladeni oleh dia. Artinya bukan dikayakan, tapi dibuat dunianya tenang, nyaman, cukup. Tapi wastakhdim miman khodamaka. Apa itu? Perbudak orang-orang yang mencari dunia. Maka orang yang mencari dunia tidak akan pernah merasa cukup. Ya. Dunia ini ada yang sifat itu konkret. Apa konkret itu? Ingin misalkan rumah. Ingin yang namanya itu kedudukan, konkret. Tapi ada juga yang tidak konkret. Ingin disayang. Ingin diperhatikan. Itu tidak? Nggak kelihatan nih. Sayangi aku, cintai aku. Nah, ketika semua itu muncul hanya sekadar duniawi, ingin kesenangan hanya di dunia saja, maka wastahdim. Apa itu wastahdim? Perbudak. Maka dia akan selalu menjadi hamba itu. Merasa tidak puas. Karena dirinya merasa belum pas. Gitu. Sedangkan yang namanya dunia tidak akan pernah cocok kan gitu. Selalu naik lagi, selalu minta. Bahkan diberi 2 gunung aja mencari gunung yang ketiga. Emas 1 gunung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup 2 lagi. Tidak cukup, minta 3, tidak cukup selalu. Apa kata Allah? Berhenti ketika nyawa sudah hilang dari dunia ini. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah, keberanian pertama bercita-cita ini harus pas. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Bahkan, boleh nggak Ustadz saya bercita-cita untuk menjadi dokter? Boleh. Wajib bisa jadi. Tapi dokter yang orientasinya akhirat. Sehingga tidaklah dia memeriksa seorang pasien kecuali kata-katanya akan mengajak sama seperti itu. Pak, supaya Bapak sehat. Insya Allah, supaya Bapak ini. Pasti yang namanya ajakan untuk sama-sama menghamba kepada Allah dengan baik. Apakah menjadi seorang yang kaya boleh nggak? Wajib bisa jadi. Tapi kaya, seorang kaya yang berorientasi kepada akhirat. Ingat kasus Haris yang tadi? Luar biasa. Dia seorang pembisnis, entrepreneur, tapi orientasinya akhirat. Maka yang dilakukan seperti itu. Udah nggak tertarik dengan dunia. Bukan kamu memiliki dunia. Kita makan tidak tertarik dengan dunia karena nggak punya uang kan gitu. Kenapa kamu tidak tertarik dengan dunia? Tegaduh Ustaz, tegaduh artos kan gitu. Ya, itu beda lagi urusannya. Kedua, supaya lebih cepat. 1, berani bercita-cita. Cita-cita itu luar biasa. Yang kedua adalah supaya cita-cita ini betul-betul tetap kita pegang dan kita juga bisa melesat dengan cita-cita ini. Keduanya adalah ini yang hilang dari pemuda juga, berani
memulai, atau tidak? Karena ada orang yang bercita-cita tapi nggak mulai-mulai, itu namanya mimpi. Makanya kan the dream become true kan gitu kan. Yang namanya mimpi itu harus menjadi kenyataan. Kalau the dream tidak menjadi kenyataan, namanya bangun tidur kan gitu. Jadi berarti mimpinya mimpi saat tidur. Maka mimpi itu tidak akan menjadi mimpi kalau dimulai. Ustaz, berat dong. Nah, kadang-kadang kita membayangkan sesuatu yang beda loh teman-teman sekalian ya. Duh, kumahnya saya terus boga modal. Duh, kumahnya. Semua kelemahan-kelemahan kita itu dibuat jadi apa ya? Jadi barrier terhadap kesuksesan kita. Inilah yang namanya sifat manusia itu begitu. Jadi membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Padahal kan sesuatu belum terjadi, belum tentu terjadi. Maka untuk itu berani memulai. Ibda binafsi. Ayo mulai dari diri kita sendiri. Dalam satu ayat disebutkan faquli malu fasayarallahu amalakum wal mu'minun. Beramarlah kalian, beramallah sudah, mulai beramal. Fasayarallahu amalakum, Allah akan menilai. Orang-orang beriman akan menilai. Para malaikat akan menilai. Dunia ini akan melihat. Maka ada istilah dalam satu buku dulu sangat fenomenal yang berapa tahun yang lalu, namanya adalah The Secret, ya. Law of Attraction. Pernah tahu tuh? Ya. Bagaimana alam ini akan merespon setiap apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi ketika kita berkata apa-apa, alam ini akan merespon. Nah ini kan orang-orang yang memang bagus, tapi hanya sebatas itu. Bukan alam yang merespon, tapi Allah yang merespon. Nah, hanya sebatas alam. Ya, more you give, more you get. Kan gitu kata mereka. Makin banyak engkau memberi, sebetulnya makin banyak engkau mendapatkan. Itu kata siapa? Bukan kata alam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka memberikan adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan memulai sesuatu yang memang perlu kesungguhan. Jadi cita-cita ini tidak akan berwujud tanpa memulai sesuatu. Nah dalam memulai hilangkan ya itu kesulitan-kesulitan yang terjadi, bayangan-bayangan yang aduh saya tidak punya uang, kan duniawi banget tuh. Aku tidak punya uang, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Wah, luar biasa. Selama visinya akhirat, tenang. Apa? Allah akan melihat semua. Kita hanya disuruh Allah. Fakuli malu beramal saja. Fasayaro amalakum. Biar Allah yang menyaksikan tuh. Jadi, Allah akan menyaksikan usaha kita. Berarti dari mana tuh? Tiba-tiba, ya Allah, kok bisa ya? Kok saya ini lulus ya? Padahal saya, loh kok itu semua kok itu ya, itu muncul. Itu bukan tiba-tiba, tapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggawangi semua zon, semua prasangka, semua cita-cita. Bukankah kita pernah mendengar tadi Allahu indadoni abdi bi, Allah akan menyertai setiap prasangka hambanya. Gitu. Maka memulai itu sesuatu yang sangat luar biasa. Memulai itu bisa dilakukan andai kata kita mendobrak diri kita dari kekhawatiran-kekhawatiran, bayangan-bayangan. Biasanya orang itu apa ya, merasa tidak bergerak karena melihat bayangan-bayangan yang begitu mengerikan. Oke, kan ada 5 baru 2 ya, Hana. Pertama apa tadi, Hana? Coba saya tanya dulu. Berani apa? Berani bercita-cita. Kedua, berani memulai. Ketiganya? Belum tahu. Berani berproses. Kenapa berani berproses? Kita bukan orang yang hidup kita bukan instan gitu, nggak instan. Pasti bahasa agamanya sebut tadarruj, bertahap. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kita dengan sesuatu, pasti ada bertahap. Bertahap ini dikenalkan dulu masalahnya, solusinya, naik lagi masalahnya, tahu lagi solusinya, naik lagi masalahnya, tahu. Bukankah itu adalah satu hukum alam? Gak mungkin Tehana sekarang masuk ITB itu tanpa ada SD dulu, tanpa masuk ke SMP. Enggak, saya bisa dari 3 tahun langsung masuk ke ITB, aneh nanti. Gak mungkin. Maka tadarruj itu nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memposisikan orang seperti itu. Nggak mungkin Nabi Muhammad SAW langsung dikatakan menjadi Rasul tanpa berpayah-payah dulu.
Nabi Muhammad SAW siap berproses di pemuda ke saat dia menjadi seorang pemuda yang luar biasa, disebut Al-Amin. Di kalangan Quraisy orang mengenal Nabi Muhammad itu tanpa cacat. Tapi ketika sudah mulai dinobatkan sebagai Rasul, maka dia harus mengajak orang lain. Nah, di sini siap memberi proses. Apa proses? Dihina, dicaci, dimaki, diintimidasi. Itu sebagai ujian. Bukankah ketika di sekolah juga demikian? Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Ketika kita SD, ada ujian. Nah, ujian ini adalah uji kelayakan untuk naik tingkat ternyata. Ke kelas 2, ujiannya beda dong dengan kelas 1 ke kelas 3. Pernah ada nggak di kuliah Tehana ujiannya tuh 2 tambah 2 sama dengan? Nggak pernah, Ustaz. Padahal itu kan udah pernah dipelajari. Ya. Kenapa nggak ada? Udah bukan levelnya, betul itu, bukan levelnya. Jadi ujian itu adalah pembuktian seseorang layak atau tidak layak naik tingkat gitu. Ada nggak orang yang benci terhadap ujian? Banyak, ya. Karena merasa ujian itu sesuatu yang akan membuat dia ya, tersiksa, gitu. Nah, tidak, ujian itu membuat seseorang dia naik tingkat. Maka ketika berbicara tentang keimanan, keimanan itu berbanding lurus dengan ujian. Orang makin tinggi imannya, orang makin sempurna kasih sayang Allah kepadanya, berbanding lurus dengan ujian yang dimiliki. Sama. Derajat manusia itu dilihat dari konteks akademis ya. Dia ini adalah melihat bosnya dia makin tinggi nilainya, tinggi status sosialnya di mata masyarakat, berbanding lurus dengan ujian-ujian yang dihadapi. Dia pernah ujian di SED, di SMP, di SMA, di S1, di S2, di S3, di keprofesoran. Dia ujian terus levelnya naik. Kenapa? Karena ujian sudah dilakukan. Ada orang yang nggak mau menghadapi ujian itu. Udah di SD kelas 2 kira-kira. Kemudian sekarang sudah sama ujian, sama tingkatnya dengan mungkin seorang profesor. Kira-kira beda nggak orang melihatnya? Beda melihatnya. Karena yang satu siap menghadapi ujian, yang satu lagi nggak siap menghadapi ujian. Dia akan berada. Sekarang coba, anak yang lulusan SD, secara umum ya, bukan secara takdir ya, kita ngomongin secara umum ya. Orang yang lulus kelas 2 SD dengan orang yang lulus menjadi seorang profesor saat ini, kira-kira kehidupannya seperti apa? Beda tidak? Sangat beda sekali. Artinya, siap berproses itu siap tadarruj. Siap yang namanya itu adalah berpindah satu posisi dengan posisi yang lain. Yang bisa jadi, Masya Allah. Nih, hati kita, pikiran kita luar biasa, terus luar biasa. 1, berani bercita-cita. 2, berani memulai. 3, berani berproses. Bapak, dan betul ya berproses ya? Betul. Keempat apa? Nah, keempatnya adalah berani berkorban. Jadi tanpa pengorbanan nggak bisa. Ya. Kita udah memulai, kita udah berproses, tapi nggak mau berkorban. Kira-kira gimana? Nggak bisa. Berkorban itu apa? Berkorban itu ada 4 hal. Waktu, tenaga, pikiran, bisa jadi biaya tuh. Kita mau menjadi seorang lulusan SD misalkan, berkorban ibunya nganterin, ya. Duduk di sekolah nungguin anaknya tuh, ya. Itu berkorban. Jadi berkorban adalah satu hal yang pasti nempel di cita-cita. Bahkan ketika kita bercita-cita ingin misalkan menaklukkan misalkan Eropa dengan cara bagaimana ingin belajar di sana, apakah tidak ada pengorbanan? Ada pengorbanan. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman. Wah, berkorban tidak? Berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, biaya. Perlu tuh. Jadi kita harus berkorban 4 hal ini pasti. Nah, ketika kita sudah berkorban ini, 4 hal ini, apa yang terakhir? Berani evaluasi diri. Evaluasi kok kenapa? Kok ya belum juga ya? Kok begini ya saya ya? Kok begitu ya? Evaluasi.
bisa jadi ada sesuatu yang kurang pas, atau bisa jadi ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak cocok dengan kita semua. Dan evaluasi yang terbaik adalah evaluasi ketika kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita seorang hamba itu seperti apa? Masya Allah. Nah, 5 hal ini yang harus nempel di seorang pemuda. Sehingga cita-citanya tidak hanya sekedar mimpi di siang bolong, kata orang. Tapi the dream will come true. Yang namanya dream itu akan menjadi kenyataan. 1, berani bercita-cita. Cita-citakanlah cita-cita akhirat. Karena ketika cita-citanya akhirat, maka dunia ini akan ada di genggaman. Ya. Dunia akan Allah berikan. Ketika kita menjadi hamba Allah, dunia bisa jadi akan ngikut dimanapun kita berada. Yang kedua, berani memulai. Karena cita-cita sehebat apapun tidak akan pernah menjadi terwujud tanpa ada yang memulai. Memulai yang memang luar biasa. Maka ada istilah, the beginning are difficult. Yang namanya memulai itu suatu hal yang memang sulit kita lakukan. Tapi ketika memulai, orang akan memulai, ternyata, ataupun sesuatu yang tiba-tiba dimudahkan oleh Allah. Digiring karena kita berani memulai apa yang kita cita-citakan. Yang ketiga, berani berproses. Karena sejatinya tidak ada orang yang instan. Yang instan-instan biasanya sudah nggak ada. Coba antum ceklah dari orang-orang yang paling umum sekali. Ya, ingin menjadi artis. Artis-artis yang ternama itu artis-artis yang bertahan. Ya, kan kalau orang artis itu bisa lebih tahu teman-teman. Tapi pakai yang instan. Indonesian Idol. Apa lagi? Akademi Fantasi Idol apa dulu ya pernah gitu ya. Itu kemana orang-orangnya saat ini? Sebagian aja yang memang bertahan. Memang ada yang bertahan, tapi sebagian besarnya kemana? Bukan salah, tidak ada yang salah. Saat itu yang YouTube langsung hebat kok. Iya kan dia sudah sama seperti sebelumnya juga sudah dia prosesnya sudah dilakukan. Vokalnya bagus, nggak mungkin tiba-tiba sekarang saya ingin olah vokal ya. Kemudian saya menjadi penyanyi yang hebat dari vokal ya, dari menyumbangkan lagu jadi sumbang misalkan. Kemudian ketika dia masuk tiba-tiba jadi bagus, nggak bisa, perlu adanya proses. Berani cita-cita, berani mulai, berani berproses. Yang keempat, berani korban. Ini yang harus kita, pengorbanan itu alamiah sekali. Dan itu nggak mungkin tidak nempel di setiap apa yang kita lakukan. Baru terakhir adalah berani semuanya evaluasi diri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu malam hari itu selalu evaluasi diri sampai beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ya, khawatir kelamaan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang tidak enak didengar, sikap yang kurang enak juga mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan dijawab oleh Teh Hana. Jazakallahu khair katsiran. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga bisa jadi manfaat untuk kita semua dan jangan lupa diamalkan ya 5 hal tadi, yakni berani bercita-cita, berani memulai, berani berproses, berani berkorban, dan berani evaluasi diri. Nah, bagi akang teteh sekalian yang ingin bertanya, bisa diisi di kolom chat ya. Pertanyaannya insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Oh, bukan Teh Hana ya? Bukan. So, Ustadz. Ya, Bang, kalau ada yang ingin bertanya, langsung aja ya, isi kolom chatnya. Atau bisa bukan raise hand kalau di sini. Iya. Kalau mau open juga boleh. Silahkan. Silakan yang ingin bertanya. Sudah pada paham, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ada yang Sudah Teh bertanya? Hana, Pak, paham nggak apa yang saya sampaikan? Khawatir nggak paham. Alhamdulillah paham, Ustaz. Nah, berarti kan dijadikan host begitu, jadi ini ya, jadi contoh untuk yang lain. Berarti kalau Teh Hana paham ya paham semuanya, insya Allah. Amin. Kang Bayu, Iya. semoga ini ingin bertanya Ustaz, bagaimana ciri kita bila
itu cinta dunia. Bagaimana? Itu ya? Ada ya? Betul ya? Ada yang nanya ya? Iya Ustadz, Bayu nanya. Bayu tanya, pertanyaannya apa? Bagaimana Bagus. ciri kita bila kita itu cinta dunia, lalu bagaimana cara mengobatinya? Syukron Ustadz, kata Bayu. Baik. Nah, maka Islam itu, baik. Islam itu luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi kalau di Islam itu ada istilahnya itu secara bahasa, secara istilah kan sama juga gitu. Sama antum bertanya sesuatu yang sangat luar biasa. Cinta dunia. Yang seperti apa cinta dunia itu? Yang seperti apa cinta dunia itu? Cinta dunia itu ketika kita melakukan sesuatu, langsung orientasinya itu adalah satu, ingin dipuji dari aspek yang ingin dipuji, ingin dihargai kan gitu. Hanya itu saja. Ketika tidak dipuji, kecewa, itu cirinya. Ketika dihargai, jadi tidak semangat kan gitu. Ketika pokoknya sesuatu yang membuat kita nyaman dan sesuatu yang kita inginkan yang sifatnya duniawi. Wah, kalau nggak ada biayanya, nggak ada uangnya, males ah. Itu. Apakah boleh? Seperti itu? Boleh. Bisa jadi boleh. Tapi kalau hanya itu saja nggak bisa. Wah, ini nggak bisa kalau nggak ada biayanya. Nanti kita tidak akan bisa berdakwah dengan baik. Ayo kita cerita sama-sama. Boleh nggak kita menjadi orang yang kaya? Boleh. Tapi kekayaannya untuk modal kita dalam bisa menghamba kepada Allah. Itu aja. Bedanya orang yang cita-cita dunia dengan yang tidak cita-cita dunia, dia memiliki kekayaan, kekayaannya untuk dia nikmati. Ada orang biasa-biasa, ada orang yang hebat, ada orang yang luar biasa. Beda. Ya, levelnya beda. Orang yang level paling rendah bagaimana? Dia merasa nyaman kalau kebutuhannya sudah terpenuhi. Beres. Nggak mau berkorban untuk keluarganya, saudaranya, apalagi ya. Udahlah, udah aman. Orang lain lapar biarin. Nah, ini tipe-tipe yang paling rendah. Tipe rendah namanya. Tipe hina. Ada yang tipe rendah. Tipe rendah itu dia peduli terhadap dirinya. Tapi dia juga peduli dengan adiknya, kakaknya bisa jadi. Ini tipe. Ada lagi yang naik lagi. Tipe hina, tipe rendah, tipe biasa. Tipe biasa itulah orang yang peduli dengan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kan dia senang ngobrol di mana-mana. Kang, kemana itu? Ada tipe yang memang tipe yang hebat kan gitu kan. Biar hina, rendah, biasa, ya tipe hebat, ya, tipe di atasnya lah. Apa itu? Dia peduli dengan dirinya, lingkungannya, keluarganya, lingkungannya, dan negaranya. Nah, nasionalis banget ini. Tapi ada yang luar biasa. Dia peduli dengan dirinya, pasangan hidupnya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, dan agamanya. Maka dia akan bergerak kalau itu adalah untuk memuliakan agama. Maka dia akan bergerak kalau itu membuat Allah suka. Nah, ini yang membedakan. Jadi membedakan itu dari 4 ke 5. Kalau kita melakukan sesuatu hanya berbangga untuk dirinya, ketahuilah kita masih dunia. Tapi ketika kita melakukan sesuatu ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada saya, maka semua yang saya miliki bisa jadi diserahkan untuk memuliakan syariat ini. Dia menjadi seorang yang kaya bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menjadikan agar Islam menjadi agar keimanan, keislaman Allah Subhanahu wa taala suka kepada saya. Agar Islam menjadi tegak. Agar orang-orang bangga menghargai Islam yang mulia ini. Kenapa sekarang Islam tidak dimuliakan? Boleh jadi orang-orang karena sibuk mencari untuk 4 hal tadi. Hanya untuk membanggakan diri, keluarganya, lingkungannya, negaranya, titik. Yang lainnya tidak. Sehingga ketika kita dikumpulkan dalam satu ajang pertandingan sepak bola misalkan,
Indonesia, Malaysia. Hujatan muncul, betul nggak? Kenapa? Karena dia agama. Tapi kalau udah agama, di sana ada Islam, di sini ada Islam, di sana orang beriman, hatinya akan tergerak. Gak mungkin dia akan menghina, menghujat, tidak akan. Maka ukhuwah Islamnya terwujud luar biasa. Lintas negara luar biasa. Masya Allah. Itulah. Itu sekaligus ya. Baik. Ada lagi teh? Ada Ustadz dari Gindi, katanya, Afwan Ustadz izin bertanya, saya dan teman-teman saya sering membicarakan tentang penyakit wahan dan cara untuk menghindarinya. Tetapi kami takut, walau kami tahu cara menghindarinya, kami terancam atau bahkan sudah terkena penyakit wahan. Mohon nasihat Ustadz untuk saya dan teman-teman saya, jazakallahu khairan, kasih Ustadz untuk ilmunya. Baik. Barakallahu fikum. Penyakit wahan memang harus ditakuti, karena inilah tes penyakit yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Gini teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya dua prinsip yang menjadi harus kita waspadai. Satu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Di setiap umat yang dikirimkan satu rasul nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada mereka satu ujian. Allah sebenarnya menyiapkan bagi mereka satu ujian. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan ketahuilah fitnah umatku inilah urusannya dengan harta. Artinya dengan mal, dengan dunia. Jadinya artinya orang-orang pasti akan semangat dengan itu semua. UUD ujung-ujungnya dunia, entong duit ya. Apa-apa dunia, woy. Apa-apa dunia. Artinya itu harus menjadi sesuatu yang menjadi filter bagi kita. Bahwa ketika kita langsung tertarik dengan ujung-ujungnya hanya dunia saja, maka boleh jadi kita adalah wahan. Mungkin antum ya, Kang Jody udah tahu sekali ya tentang wahan, malah luar biasa. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Apa yang harus ditakutkan bagi seorang kalau udah dia orang beriman? Ketika dia meninggal, dia akan merasa bahagia karena Allah Subhanahu wa taala menutup segala pencobaan-percobaan maksiat selanjutnya. Allah tutup itu dengan kemudian diganti dengan sesuatu yang mulia nanti di alam kubur, insyaallah taala. Ya, baik. Yang harus kita betul-betul bahwasanya fitnah di akhir zaman ini adalah urusannya dengan dunia. Maka kita harus paham ketika kita menjadi apapun, fitnah ini akan terjadi. Menjadi seorang pimpinan, pasti keinginan untuk memiliki dunia itu kuat. Menjadi seorang pedagang, demikian. Menjadi seorang pengacara, demikian. Menjadi hakim, demikian. Menjadi polisi, demikian. Menjadi seorang misalkan gubernur, dan semuanya lah, sampai itu semuanya demikian. Pasti dorongan untuk mencari dunia itu adalah sangat dominan. Wah, Ustaz tong gitu. Bukan begitu. Itu adalah yang disampaikan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah umat ini adalah terkait dengan harta. Artinya dengan itu bisa jadi berkelahi itu. Ya. Anak-anak dari satu orang keluarga bisa jadi saling menyayangi. Tapi ketika ibu bapaknya meninggal mewariskan harta, kira-kira gimana? Bisa jadi dia sudah putus hubungannya. Padahal satu rahim. Wah, saya udah nggak kenal lagi. Kenapa? Wahan. Apa saran saya? Pertama, kita harus satu mengenal benar bahwasanya fitnah di dunia ini yang saat ini adalah fitnah ini. Satu, fitnah harta. Yang kedua adalah untuk itu pahami juga benar bahwasanya dunia ini, harta ini hanya tempat singgah dan orientasikanlah ke akhirat. Jadi cirinya apa? Orang yang cinta dunia dengan yang tidak cinta dunia dalam konteks bahasa wahan ini. Orang yang cinta dunia, lihat aja. Dipuji, senang. Hanya senang saja. Yes. Ketika mempunyai sesuatu, ingin orang tahu. Ketika naik levelnya, tidak hanya ingin tahu, ingin yang lebih baik. Ingin lebih baik dari orang lain. Kan gitu kan ya? Kemudian, ketika sesuatu terjadi keburukan, ini, punten begini.
punyanya menjadi tenang, tidak punyanya jadi kecewa. Ya. Orang lain lebih bagus jadi dengki. Nah, orang lain lebih bagus jadi dengki ya. Kemudian ketika hilang dari diri kita gimana? Dia betul-betul bahkan mencari sesuatu sampai fitnah dilakukan. Itu ya ciri-ciri cinta dunia. Tapi orang yang tidak cinta dunia seperti apa? Punyanya biasa-biasa saja. Lebih bagus dirinya daripada orang lain, bersyukurnya tambah gitu kan. Dibuat jadi manfaat. Hilangnya tidak membuat dia kecewa. Karena yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi kepada kita. Maka yang kita lakukan selama kita satu mengerti tentang hidup ini bahwasanya apapun yang terjadi ini fitnah kita adalah ujungnya dunia, maka berhati-hatilah, waspadalah, niatkanlah selalu bahwasanya ketika kita memiliki dunia ini untuk urusan yang kedua itu urusan akhirat. Itu saran saya begitu. Saya punya handphone. Ini duniawi banget nih. Saya tahu cinta dunia dan apa itu wahan tuh tahu. Tapi supaya terbebas dari cinta dunia, ya Allah, apa yang membuat handphone ini bisa manfaat untuk engkau ya Allah, bisa untuk agamamu ya Allah, dibuat untuk dakwah, diberikan di fitur-fiturnya yang membuat kita itu luar biasa. Saya punya motor, apa yang membuat manfaat motor ini ya Allah untuk di jalan engkau. Saya punya rumah, apa rumah ini ya Allah akan menjadikan semuanya begitu. Maka ketika itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan cabut wahan kita dari diri ini insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, Ana. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Hana Fauzia, Ustaz. Afwan, Ustaz ingin bertanya. Dari siapa? Dari Hana Fauzia? Hana Fauzia, ya. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai pemuda menghadapi pemuda-pemuda zaman sekarang yang tidak sedikit orientasinya ke dunia? Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, cara menghadapinya, ya, dengan cara bagaimana? Sekali lagi, orientasi kita harus akhirat. Beres itu semua. Kok Ustaz kayak mudah banget nih. Saya sampaikan satu hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu. Arti umumnya seperti ini. Hadis ini panjang. Ini nama awal manazala suratul minal mufassal. Sesungguhnya ayat-ayat pertama kali turun ke dunia ini yaitu surat-surat yang sifatnya mufassal. Surat mufassal itu surat yang pendek. Surat yang pendek itu apa? Dana. Macam ditaruh sendiri. Wayah nah kena jadi kos. Pertanyaannya apa? Surat-surat yang pendek itu surat apa saja dalam Al-Qur'an? Oh, surat An-Nas, Al-Falaq. Tuh kan, pasti demikian. Surat mufassal itu surat-surat yang pendek berawal dari juz-juz yang memang juz yang pendek. Jadi seperti juz 28, juz 27, 28, 29 itu adalah surat-surat al-mufassal. Jadi An-Naba itu pendek. Tabarok itu pendek. Ya. Kenapa? Nabi Aisyah mengatakan ya, bahwa di dalamnya berkisahkan tentang surga dan neraka. Sehingga dampak kepada sahabat itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Orientasinya akhirat. Kemudian hadis ini dilanjutkan. Andai kata awal-awal turunnya ayat ini berhubungan dengan halal haram, maka apa yang terjadi? Luar biasa. Jadi awalnya surat ini, awalnya Al-Quran ini turun menginformasikan tentang surga, neraka, akhirat, orientasinya akhirat. Maka coba di surat juz 30 pasti orientasinya ke sana. Al-ataka hadisul ghasyiyah tentang kiamat tuh ya. An-Naba ya. Amma yatasaalun, mereka bertanya tentang apa tuh? Tentang kiamat, betul enggak? Wan nazi'ati gharqa, tentang kematian ya. Apalagi coba semuanya rata-rata berorientasi tentang kiamat atau sebab akibat yang membuat dia menjadi seperti apa. Itu pasti seperti alam nasroh laka sodrok.
Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, itu akhirat, terus akhirat. Kenapa? Dampaknya kepada sahabat kalau dia ini memikirkan selalu akhirat adalah maka keimanannya akan menjadi mantap. Baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan halal dan haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Nah, oleh Aisyah disampaikan, andai kata yang turun pertama kali adalah janganlah engkau minum minuman keras. Maka apa kata sahabat bagaimana? Kata Aisyah bagaimana, luar biasa dalam hadis ini. Kemudian andai kata surat yang pertama kali turun kepada mereka itu janganlah kalian minum minuman keras, maka laqalu lanada al-khamru abadan. Kami tidak akan pernah meninggalkan khamr selamanya. Andai kata pertama kali turun ayat adalah janganlah engkau minum minuman keras, sahabat mengatakan kami tidak akan meninggalkan minuman keras. Wah, apa ini? Ajaran apa ini? Kan begitu. Itu kegemaran kami. Kenapa? Karena visi akhiratnya belum ada. Yang kedua, Aisyah melanjutkan, andai kata satu ayat mengatakan, ya, ada satu surat mengatakan, janganlah kalian ini berzina, kamu apa kan? Ini kan kebiasaan kami. Ketika akhirat ini dikenalkan kepada para sahabat, maka seluruh yang dia lakukan akhirnya sudah ringan. Karena visinya akhirat. Maka ketika orang yang sudah bervisi secara akhirat, maka pastikan visi ini menjadi visi yang sangat luar biasa. Apapun yang diminta oleh akhirat, kita berikan, kita berkorban. Kata kasarnya begitu. Waktu, tenaga, pikiran, biaya. Sehingga ketika orientasinya akhirat, apa dampaknya kepada kita? Semua tantangan akan serasa ringan. Insya Allah. Karena dia mengerti. Karena dia akan yakin bahwa semua yang dilakukan jadi suatu kebaikan. Insya Allah. Ini nggak tahu nyambung atau tidak nyambung, mudah-mudahan nyambung. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, ya, bagi yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan lagi juga boleh ya, kita beri waktu jam 6.30. Karena bagian mimpi. Silakan langsung isi saja. Ada. Baik. Jadi saran saya, kita sebagai seorang pemuda, tahu nggak orang-orang yang tidak mencintai agama ini atau orang-orang yang benci terhadap agama ini, apa yang mereka lakukan? Semaksimal mungkin merusak pemudanya. Antum tahu ada istilah yang namanya ini ya, istilah yang namanya punten, food fashion, ya, pernah dengar itu ya? Itu yang merusak kita. Jadi yang merusak pemuda-pemuda Islam itu satu seputar apa coba? Food. Supaya mereka orientasinya tidak akhirat. Jadi makanan sudah menjadi tren. Maka coba lihat sekarang ini. Dimsum, kopi, apalagi coba makan yang hebat-hebat. Padahal itu kan sederhana-sederhana dan menyehatkan. Rumah hui, sampo kan gitu. Sekarang udah sangat aneh-aneh sekali. Sehingga orang merasa bangga ketika makan makanan itu. Dulu burger kan, burger. Dulu ada Chica, yang sekarang sudah sangat menyebar sekali. Dulu ada Kentucky Fried Chicken, ada California Fried Chicken. Sekarang sudah bertebaran makin variasi food. Yang kedua apa? Yang perusak-perusak. Kita harus tahu nih, perusak-perusaknya. Yang kedua, fight, keyakinan. Dimulailah keyakinan-keyakinan ini supaya pemuda-pemuda dahsyat. Keyakinan bahwasanya yang namanya pacaran itu baik, kan gitu kan? Keyakinan sekarang lagi bergaul atau berhubungan sebelum menikah itu menjadi baik. Wah, luar biasa banget itu keyakinan dasar. Keyakinan bahwasanya keyakinan kayak dibuat buruk. Keyakinan ketika kita betul-betul menjalankan syariat Islam itu adalah disangka orang-orang yang fundamentalis atau orang yang keras ya, bahasa. Itu keyakinan luar biasa. Dirusak keyakinan kita sehingga kita tidak lagi orientasinya akhirat. Tapi ini konklusi dari saya. Kemudian apa lagi?
Fight, food, fashion. Ya. Coba fashionnya luar biasa. Fashion ini sekarang kita udah senang gaya kan gitu kan ya, kayak senang gaya. Jadi tidak tren kalau tidak pakai Masa kini kan gitu. Dan lain-lain. Kenapa lagi? Food, fashion, ya, fight, film. Betul tidak? Coba, film itu kan yang merubah emosi seseorang. Yang tadinya dia tidak penakut, jadi penakut sebenarnya karena film. Ya. Yang tadinya biasa-biasa, saya pengen seperti dia karena film. Bahkan ada orang yang siap mati karena dia ingin bertemu dengan kekasih virtualnya. Anime ya? Yang Jepang itu. Yes, ya, luar biasa. Loncat, ada orang yang loncat dari lemari karena dia ingin seperti Superman kan gitu kan. Ini hati-hati, film itu merusak banget kalau kita tidak tahu. Fight, food, fashion, film. Apalagi ada nggak ya? Saya lupa lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan kita terbebas dari ini semua. Dan kita harus mengerti juga kendala-kendala orang yang benci kepada kemuliaan Islam ini begitu sungguh-sungguh untuk menjauhkan kita dari keyakinan ini, sehingga membuat trik and tips sehingga kita tidak lagi yakin terhadap dunia ini, terhadap agama ini. Maka perbaiki cita-cita kita ya dengan semua yang saya lakukan, yang saya informasikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena demikian saja. Baik, saya harus mengisi yang lain. Afwan. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Ustadz, sebelum ditutup, mari kita dokumentasi dulu mungkin Ustadz di foto bersama. Ya. Hah? Foto bersama. Jadi bagi Enggak, akan kita semua, silakan menyerahkan kameranya ya. Mari kita dokumentasi. Yang bisa on cam, bisa on cam ya. Yang lainnya, mari kita on cam. Sudah teh. Oh iya sudah ya udah. Kalau misalnya nggak bisa on cam nggak apa-apa. Ya. Teh. Demikian mungkin dari saya. Oh ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya baik Ustaz, jazakallah khairan atas materinya. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya sama semuanya. Makasih banyak Ustaz atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke, buat akang teteh semua juga makasih banyak ya udah hadir di pagi ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.